Saya akan melakukan transaksi kredit dengan jaminan kebendaan jenis gadai. Transaksi yang melandasi dilakukan pembebanan jaminan adalah transaksi kredit dengan jaminan sebagai bentuk percayaan yang diberikan. Pihak yang terlibat adalah penggadai sebagai kreditur dan pemilik benda gadai sebagai debitor. Dan saya di sini berposisi sebagai debitor karena saya yang akan menggadaikan. Dengan jaminan yang akan saya pilih adalah kendaraan bermotor, karena objek gadai adalah benda bergerak sesuai dengan ketentuan gadai. Motor yang akan saya gadaikan sebagai jaminan adalah motor Honda Matic tahun 2019 dan pembebanan jaminan dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dari saya sendiri dengan penggadai motor saya. Kasus di bidang bisnis di Indonesia, saya memilih judul ketika Gojek dan Tokopedia diperkarakan karena memakai merek Goto yang sudah banyak digunakan. Berita tersebut dipublikasikan pada tanggal 10 November tahun 2021 dengan sumber berita kompas.com. Kasus tersebut berawal dari kolaborasi pihak Tokopedia dan Gojek yang melahirkan nama Goto. Namun ternyata nama tersebut sudah ada sebelumnya dan sudah memiliki sertifikat hak merek secara resmi. Penyelesaian yang cocok menurut saya sebaiknya dilakukan secara litigasi, karena pihak pemilik nama Goto sudah memiliki sertifikat hak merek dan sudah berkekuatan hukum. Prosesnya adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan umum, kemudian dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jika dirasa masih belum puas, dapat melakukan kasasi ke MA. Dan yang terakhir, jika masih belum puas, dapat dilakukan permohonan peninjauan kembali jika dirasa terdapat novum atau terdapat bukti baru yang dapat sebelumnya merugikan pihak lain, salah satu pihak. Kelompok saya membuat paper dengan judul sebagai berikut: pelaksanaan tanggung jawab PT-nya Menir yang dinyatakan pilot dalam proses pelunasan hutang kepada kreditor. Alasannya memilih judul tersebut karena kasus kepalitan sangat banyak terjadi di Indonesia, dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Contohnya seperti PT Nyonya Menir sendiri, yang sudah berdiri lama dan sudah berkembang besar. Namun masih juga mengalami kepalitan, sehingga menjadi alasan untuk memahami aturan tentang kepalitan dan bagaimana tanggung jawab PT Nyonya Menir hingga dapat dinyatakan pilot. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan, dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan diajukan. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pilot diajukan oleh kreditor. Begitupun sebaliknya. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat tercatat paling lama 7 hari. Kemudian, putusan pengadilan atas permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pilot telah terpenuhi, dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat sekitar 2 bulan atau 60 hari setelah didaftarkan. Putusan atas permohonan pilot tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari pendapat dari majelis hukum. Jadi harus adil. Kemudian, alasan dimohonkan pilot karena pihak debitor, yaitu PT Nyonya Menir, tidak melakukan tanggung jawabnya, yaitu membayar hutang sebesar 7,04 miliar yang telah disepakati dalam perjanjian kepada kreditur. Pihak yang berkedudukan sebagai debitor adalah PT Nyonya Menir, sedangkan pihak yang berkedudukan sebagai kreditur adalah PT Nyonya Menir, karyawan PT Nyonya Menir, dan Bapak Hendrianto Bambang Suskeno. Peran dan kontribusi saya adalah ikut berdiskusi dalam menentukan judul, latar belakang, berdiskusi mengenai rumusan masalah yang akan dibahas, kemudian menjelaskan rumusan masalah yang ketiga. Karena rumusan masalah yang satu dan kedua sudah ada tugasnya masing-masing dari teman saya, serta ikut berdiskusi dalam pembahasan dan menarik kesimpulan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah ikut melakukan editing dalam pembuatan file paper.
Terima kasih.